nomenklatur baru untuk mensupport kementerian-kementerian terkait, yaitu hutan, cadangan, pangan, energi, dan air. Nah, dengan konsep hutan, cadangan, pangan, dan energi ini, kami sudah mengidentifikasi dengan Menteri Pertanian ada sekitar 20 juta hektar yang dapat dipergunakan untuk cadangan pangan, energi, dan air tersebut. Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita bicara tentang lingkungan hidup lah ya, dan hutan dulu. Ya, karena itulah yang memengaruhi kehidupan kita paling signifikan sebagai rakyat kecil. Tiba-tiba nanti ada bencana alam, banjir seperti di Parapat, ya, dan sekitarnya, akibat perbuatan Sukanto Tanoto yang diberikan konsensi lahan tuh 200 ribuan hektar lebih pada zaman Soeharto, sampai sekarang 167 ribu hektar, semua gundul jadi apa itu, tanaman monokultur, eukaliptus katanya, untuk pabrik buburnya itu, bubur kertasnya itu bernama PT Tobabel Lestari, sekarang dulu Indorayan Utama ya, jadi semua sudah gundul. Nah, sekarang dengan alasan untuk lumbung pangan ya, Presiden Prabowo Subianto ingin menerabas, membabat 20 juta hektar lahan di Indonesia. Alasannya, nah kita curiga ini motifnya penguasaan lahan juga ya. Ujung-ujungnya nanti gagal berikan HGU itu kepada kalangan-kalangan taipan-taipan atau korporat-korporat, terutama yang mendukung capresnya dia kemarin dan yang akan datang ya. Coba kita lihat lagi dulu ya statistika ini menurut BPS. Ternyata menurut BPS, Indonesia memiliki hanya cuma 101,22 juta hektar lahan, hutan ya, yang tersisa 101,22 juta hektar. Dari grafiknya ini kita lihat sebarannya ya, Papua itu tinggal 32,9 juta hektar hutan. Kalimantan ini menurut BPS ya, bukan hoax, 28,5 juta hektar. Sumatera tersisa cuma 16 juta hektar ya. Seluas itu tersisa cuma 16 juta hektar karena sudah dijadikan sawit, tambang, karet dan lain-lain, habis ya. Sulawesi seluas itu juga tinggal 11,6 juta hektar. Maluku 6,8 juta hektar, Bali Nusra 2,7 juta, dan Jawa hanya 1,6 juta hektar, mungkin di ujung-ujung itu ya, di Baluran maupun di Banten. Inilah sebarannya yang tersisa, 101,22 juta hektar. Ini menurut BPS. Bayangkan ya, programnya Prabowo Subianto ini akan menerabas hutan 20 juta hektar. Berarti kalau ini berhasil, sukses dilakukan ya, untuk katanya lumbung pangan yang sebelumnya juga sudah gagal di Kalimantan Tengah, di Humbangan Sudutan jadi padang ilalang, ada yang singkong jadi jagung berpolybag ya. Kalau 20 juta hektar hutan ini akan dibabat habis oleh Prabowo Subianto, maka ya dikurangi aja 20, 101 dikurangi 20, maka setelah periode pertama Prabowo Subianto ini 5 tahun ke depan yang tersisa tinggal 81 juta hektar, tinggal 81 ya. Sampai kapan ini habis ya? Sasarannya tentu Papua ya, 32,9 juta hektar ini. Makanya saya berpikir kembali, itulah mungkin mengapa Papua ingin merdeka ya, sebelum mereka mengalami seperti apa yang dialami Kalimantan, terutama Sumatera dan Sulawesi yang sudah habis. Ya, Sumatera tinggal 16 juta hektar, Sulawesi tinggal 11,6 juta hektar. Mungkin mereka berpikir, ya, sebelum terjadi hutan kami habis oleh para korporat dan penguasa ini, maka kami harus merdeka gitu ya. Mungkin itu alasan mereka, ya, masuk akal juga ya. Terus kalau kita lihat juga tabel ini, ya, mulai dari Soeharto memimpin negara ini menjadi penguasa ya, tahun 67 ya, sampai Joko Widodo tahun 2024. Kalau kita total ini ya, hutan yang diterabas oleh ke-6 presiden ini ya, baik untuk logging, perkayuan, kebun kayu, sawit, tambang, totalnya 148 juta hektar, hampir 150 juta hektar.
Padahal ini cuma 57 tahun. Ya, mulai tahun 67 sampai 2024. Ya. Hutan yang diterabas mereka dalam 57 tahun adalah 148 juta hektar. Sementara yang sisa Indonesia ini cuma 101. Maka kalau kita lihat laju deforestasi ya dari rejim demi rejim ini ya dengan 57 tahun 148 juta hektar, maka rata-rata 2 juta hektar lebih per tahun, 2,5 juta hektar hutan yang diterabas per tahun. Kalau kita lihat tinggal 101, maka mungkin 40 tahun lagi ya Indonesia tidak lagi memiliki hutan. Indonesia dengan kecepatan deforestasi tadi itu mulai dari Soeharto sampai Joko Widodo ya 57 tahun, 2,5 juta hutan diterabas per tahun ya kecepatan deforestasinya. Maka ini dalam 40 tahun Indonesia tidak lagi memiliki lahan, yang ada adalah kebun sawit, kebun karet, tambang, bencana alam. Ya, ini harusnya sebenarnya harus dihentikan ya rencana Prabowo Subianto ini. Sisa tinggal 101 juta, ingin dibuka dengan alasan lumbung pangan yang gagal itu 20 juta hektar. Ya. Kalau kita lihat, inilah penguasa-penguasa lahan di Indonesia. Dan saya khawatir setelah dibuka itu menjadi lumbung pangan dan gagal seperti sebelumnya di Kalimantan Tengah maupun di Ubang Sudutan ya di Kabupaten Kapuas ya. Di Gunung Mas. Di Gunung Mas. Nah, itu gagal, takutnya diserahkan ke rekan-rekan taipan-taipan yang membiayai pencapresannya. Dan yang sekarang ada di penguasa ya, yang raja-raja tambang itu seperti Luhut Bin Sarpanjaitan, ya, Erick Thohir, Bahlil Lahadaila, dan lainnya itu ya. Takutnya seperti itu, akhirnya habislah hutan Indonesia dan mereka sudah mati, ya. Orang-orang ini akan mati 20 tahun lagi, ya. 20 kalender lagi, Prabowo Subianto pasti mati. Luhut, si Erick Thohir dan lain-lain pasti mati. Yang sisa apa? Bencana alam. Maka generasi ke depan ya 50 tahun lagi akan merasakan terus bencana alam dan bencana alam, banjir, longsor dan segala macam akibat orang-orang yang sudah di kuburan itu nanti 50 tahun lagi. Harusnya ini harus dihentikan ya. Rakyat harus menolak ini. Ya. Terus kita lihat lagi, inilah lumbung pangannya Luhut Bin Sarpanjaitan dan Joko Widodo. Sudah gagal dan Prabowo Subianto ini. Di Kalimantan Tengah mangkrak 600 hektar. Padahal percontohan masih. Ya, perkebunan singkong di Kalimantan Tengah. 17.000 hektar sawah baru tak kunjung panen di Kalimantan Tengah. Lahan di Sumatera Utara, itulah Humbangan Sedutun ya. Ditinggal petani usai gagal panen. Di Kabupaten Belu NTT, tanaman jagung mati. Terus menebang hutan dan menggusur warga. Dan dinilai termasuk kejahatan lingkungan. Aduh, parah sekali. Dan targetnya katanya mungkin target periode pertama ini Prabowo. Dia akan menebang hutan 2 juta hektar. Untuk proyek strategis nasional di Merauke sendiri. Dan targetnya 20 juta hektar. Bayangkan, 20 juta hektar. Hutan akan hilang, padahal sisanya cuma 101 juta. Ya, 20 juta hektar. 5 presiden seperti Prabowo Subianto ini, ya, dengan target 20 juta hektar hutan yang akan ditebang, maka 5 kali aja presiden, 5 periode seperti Prabowo Subianto ini, Indonesia tidak lagi memiliki hutan. Maka satwa-satwa liar itu hanya ada kita temui nanti di animasi, di museum, ya, cuma itu aja. Kasihan kan, bayangkan anak cucu Indonesia ke depan hanya melihat, oh ini badak bercula 1 di museum atau di animasi, gajah Sumatera di museum animasi, terus apalagi orangutan, si Amang, dan gajah Sumatera, harimau Sumatera, harimau Jawa dan lainnya sudah habis. Padahal yang berbuat itu ya, 20 tahun lagi yang berbuat menebang hutan ini udah pada mati.
Gitu. Udah di kuburan mereka. Nggak bisa lagi dibalikkan hutan itu menjadi hutan. Karena sudah menjadi tambang, sudah rusak. Menjadi sawit, sudah rusak. Inilah yang akan dihadapi Indonesia ke depan setelah orang-orang ini mati yang berkuasa ini. Ya. Orang-orang ini mati, 20 kalender lagi pasti mati. Tetapi dampaknya kepada generasi ke depan tidak bisa disepelekan. Ya. Tinggal 101 juta hektar hutan. Tetap aja ingin dihabisi. Alasan lumbung pangan. Kenapa nggak yang lahan sekarang itu di teknologi panennya, teknologi pertanian yang diperbaiki? Kan kita punya pakar-pakar pertanian. Yang adalah diintensifikasi katanya. Ya, bukan hutan yang solusinya diterabas. Enak kali kalau gitu, nenek-nenek juga bisa. Nggak perlu orang cerdas kayak gitu menebang hutan. Terus nanti gagal, setelah itu jadikan sawit. Kasihkan ke HGU-nya kepada Taipan, penguasa lain. Seperti Luhut bin Sarpanjaitan, Erick Thohir, Eka Cipta Wijaya, Sukanto Tanoto. Presiden bayong. Ini sudah dikritik oleh YLBHI ya. Rencana pembukaan lahan 20 juta hektar, tanah air dijarah, rakyat disingkirkan. Sekarang pertanyaannya, tanah air siapa Indonesia ini? Tanah air beta atau tanah air mereka? Ya, para cukong, para korporat itu yang kerakusannya nggak ada habisnya ya, nggak bisa puas terhadap harta yang dimiliki. Kurang. Hari ini saya punya 20 perusahaan tambang, besok tahun depan harus punya 100. Ya, tahun ini saya punya 1 juta hektar. Tahun depan perlu 3 juta hektar. Prabowo Subianto sudah punya 500.000 hektar. Kurang. Erick Thohir sudah punya 482.000 hektar tambang. Kurang lagi. Kalian 20 tahun lagi akan mati. Tetapi dampak lingkungannya akan dirasakan ratusan generasi ke depan. YLBHI mengingatkan Raja Juli, ya, Raja Juli Antoni itu adalah Menteri Kehutanan, ya, lulusan ilmu agama, tetapi jadi Menteri Kehutanan, biar bisa diatur-atur ya orang itu. Saya lihat nggak punya pendirian, saya lihat orang itu. Dari mananya itu? Partai Sosialis itu? PSI. Apa kepanjangannya saya nggak tahu itu. Ya, YLBHI mengingatkan Raja Juli dan Prabowo terkait rencana Kementerian Kehutanan membuka lahan 20 juta hektar dengan dalih mendukung tanaman pangan dan energi. Kebijakan ini tidak hanya memicu deforestasi dan kerusakan lingkungan, tetapi juga berisiko menimbulkan pelanggaran HAM berat berupa penyingkiran secara paksa masyarakat lokal dan adat. Ya, itulah ya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2003 saja ya, tercatat sekitar 48,8 juta jiwa atau 22% dari 219 juta jiwa penduduk Indonesia yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Sebagian besar diantaranya termasuk penduduk miskin dan memiliki mata pencarian langsung dari hutan, seperti di Danau Toba ya, pencarian kemenyan dan lain-lain produk hutan itu, tapi langsung habis mata pencariannya oleh Sukanto Tanoto dan rejim Soeharto, dan dilanjutkan sampai rejim Joko Widodo tidak dicabut-cabut ya. Artinya pembukaan lahan 20 juta hektar menjadi ancaman serius dan berdampak luas bagi puluhan juta masyarakat miskin dan rentan yang selama ini bergantung pada hutan sebagai sumber pangan dan penghidupan. Inilah ya, salah pilih kita ya. Saya pilih presiden ya, saya juga nggak tahu ini. Ini proyek ini apa? Kalau kalian memilih presiden seperti ini pasti merasa menyesal ya. Kalau saya kemarin golput ya. Jadi karena saya lihat tidak ada yang berani menyentuh ya, terutama penegakan hukum bagi rakyat kecil. Menyebutkan saja nggak ada satupun yang kemarin ya, masalah Vina Cirebon, Jessica dan lainnya itu nggak berani. Ya sudah, ini berarti cemen-cemen semua ini saya pikir. Oke, setelah itu, nah inilah ada Tempo ya. 100 hari Kabinet Prabowo, ancaman ekologi di pembukaan lahan 20 juta hektar ya.
Presiden Prabowo berencana akan membuka 20,6, ternyata lebih 600.000 ya dari 20 juta ya, hampir 21 juta ternyata ya, 20 juta, 20,6 juta hektar atau 20 juta 600.000 hektar lahan untuk proyek pangan menjadi ancaman serius kelestarian ekologi. Apa nggak mikir ya Prabowo Subianto, apa nggak mikir sebagai presiden nanti kalau 20 juta ini jadi dibabat hutan, apa dampaknya setelah Anda mati gitu loh. Ya. Setelah Anda mati, pikirkan generasi ke depan setelah Anda itu sudah selesai dari dunia ini, gitu loh. Dan para penguasa-penguasa sekarang itu yang rakus lahan, yang sudah ratusan ribu, jutaan hektar, ya. Eka Cipta Wijaya sudah 3 juta hektar, Erick Thohir sudah 480.000, Anda sendiri sudah 500.000 hektar, juta hektar lahan. Aduh, dampaknya setelah kalian mati, pikirkan generasi ke depan gitu loh, bro. Tapi dia suka kucing. Iya, suka kucing, tapi tidak suka binatang-binatang langka di hutan yang hidupnya dari situ. Ya, tadilah ada 20 juta penduduk yang hidupnya dari hutan, produk hutan itu, gitu loh. Dan terutama binatang-binatang yang hidup di situ. Jangan cinta kucing tapi nggak cinta sama si amang, orang hutan, dan harimau, singa, dan rusa, dan segala macam. 22 berapa kalender lagi lah kita hidup di dunia ini, Aduh, Pemerintah akan mengubah 20,6 juta hektar kawasan hutan menjadi lahan pertanian demi mempercepat swasembada pangan 2027. Pret. Ya, yang ada aja gagal kok. Buktikan dulu untuk lahan kecil itu berhasil. Ini 215 hektar aja di Bangat Sedutan gagal tuh dibuat si Luhut bin Sarpanjaitan itu. Mau dikasih lagi 15.000 hektar, 30.000 hektar. Dalam 100 hari kerja di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan telah mengidentifikasi kawasan hutan Indonesia seluas 20,6 juta hektar yang berpotensi menjadi cadangan pangan hingga energi. Aduh, udah diidentifikasi siapa ini ya, si Raja Juli Antoni ini ya. Ya maklumlah dia lulusan agama, mau tentang hutan. Apa yang mau diharapkan? What do you expect from the person like him? 20,6 juta Raja Juli. Ya kalau kau sih tunduk-tunduk aja ya di perintah bosmu. Nggak berpikir kau generasi ke depan bagaimana. 20 juta hektar. Lebih 600.000 ya. 20 juta 600.000 hektar mau kau babat. Hutan itu padahal sisanya pun cuma 101 juta hektar. 5 kali presiden kayak Prabowo Subianto ini habis hutan Indonesia. 5 kali Menteri Kehutanan kayak kau habis. Sama seperti Zulkifli Hasan itu ya. Raja Juli mengklaim kawasan hampir seluas 2 kali Pulau Jawa itu. 2 kali Pulau Jawa? 20,6 ya Tuhan. Berarti satu Pulau Jawa aja 10 juta hektar ya. Mau dibabat 2 kali Pulau Jawa. 12 juta hektar Jawa. Itu tidak didapat dari pembukaan lahan besar-besaran atau lewat pembabatan hutan. Jadi lewat apa? Saya tegaskan kembali, di areal 20,6 juta hektar ini tidak dengan membuka hutan atau deforestasi, melainkan diharapkan justru menyempurnakan pola food estate yang pada saat ini sedang digulirkan oleh pemerintah. Ya iya, orang food estate hanya membabat hutan kok. Bazir. Ya. Menurut dokumen Kementerian Kehutanan, total luas hutan Indonesia saat ini sebesar 120,33 juta hektar. Nah, tadi menurut BPS tinggal 101. Menurut Kementerian Kehutanan 120,33 juta. Mana yang benar ini? Ya. Menteri Kehutanan mematok 20,6 juta hektar untuk cadangan pangan dan energi dengan menggabungkan 15,53 juta hektar kawasan hutan belum berizin serta 5,07 juta hektar hutan berizin. Ya kan izin dengan tidak izin, ya suka-suka kalian aja itu ya. Intinya tetap hutan. Ya kalau masalah izin itu cuma papernya itu. Masalahnya ya hutan tetap hutan.
Raja Juli mengklaim bisa menyulap 20,6 juta hektar hutan terbuka bekas penebangan dan kebakaran menjadi hutan produksi untuk komunitas padi gogo dan jagung. Pret. Ya, dari mana lah kau bisa? Kau lulusan apa sih? Lulusan ilmu agama, bicara tentang menyulap jutaan hektar menjadi komunitas padi gogo dan jagung. Bisa-bisa kau aja lah itu. Kalau ngomong sih politisi, mana ada yang bisa dipegang omongannya satu pun. Ya, namanya aja politisi. Ya, ngomong A, besok Z, besok entah apa lagi omongannya. Pagi tempe, sore dele, pagi dele, sore tempe, kata orang Jawa. Walhi kritik MOU Kemenhub dan TNI dianggap militerisasi hutan. Nah inilah ya, untuk mengamankan 20 programnya Prabowo ini ya, 20,6 juta hektar ini hutan ya, yang akan katanya dipakai untuk lumbung pangan, lahan dan segala macam energi dan lain-lain, ujungnya tambangnya itu ya, dianggap. Nah mereka melakukan MOU dengan antara Kementerian Kehutanan dengan TNI ya. Heran saya, TNI harusnya kan menjaga pertahanan, bukan menjaga hutan ya, kan ada polisi hutan. Untuk apa gunanya? Takutnya nanti untuk mengamankan ya, mengusir rakyat-rakyat yang ada di hutan atau sekitar hutan. TNI dipakai jadi menjadi militerisasi hutan gitu loh. Itulah yang dikritik oleh Walhi ya, dianggap militerisasi hutan. Jadi TNI nanti dilibatkan untuk mengamankan, untuk izin tambang, izin apa segala macam, izin-izin yang menebang atau deforestasi itu ya. Kok begini ya. Jadi kayak zaman Soeharto lagi ya. Ya, pada saat Sukanto Tanoto itu ya mendapatkan konsesi lahan 200 ribuan hektar itu, TNI semua dipakai saat itu untuk mengusir, untuk menebang. Ya. Balik lagi kita ke rejim Orde Baru lagi nih ya. Inilah beritanya dari Kementerian Lingkungan Hidup juga ya. MOU antara TNI dan Kementerian Kehutanan. MOU dengan TNI. Raja Juli mengatakan, kobarkan spirit dan keberanian jaga hutan. Kau yang mau menghancurkan hutan. Ya 20,6 juta hektar. Kok kobarkan spirit dan keberanian jaga hutan Indonesia? Kalau kemampuan rakyatnya ya menerabas hutan itu berapa sih? Gitu. Selama ini ya penguasa dan oligarki yang menghancurkan hutan. Ya, bukan rakyat. Tambang ilegal berapa sih kapasitasnya tambang ilegal rakyat? Coba itu Erick Thohir 408.000 hektar lahan. Bukan 408.000 meter ya, 408.000 hektar. Hanya karena dengan izin HGU bisa merusak 408.000 hektar. 408.000 hektar. Ya. Siapa sekarang yang merusak hutan? Yang perlu kalian jaga? Hutan itu yang perlu kalian jaga dari siapanya sekarang? Raja Juli. Dari penguasa dan oligarki itu yang merusak. Bukan rakyat. Kok perlu kau jaga? Kau jaga dari siapanya sekarang? Kacau ya. Ya udahlah kalau kayak gini programnya Prabowo Subianto ya, maka hanya dibutuhkan 5 presiden lagi semacam Prabowo Subianto. Indonesia tidak akan lagi mengenal apa itu hutan, apa itu binatang-binatang langka. Kita akan hanya muncul di animasi atau muncul kita kunjungan di museum ya, hanya karena orang-orang yang berkuasa dan telah berkuasa sebelum-sebelumnya ya. Dan mereka akan mati di kuburan 20 tahun lagi ya. Dan generasi ke depan akan mengutuki orang-orang itu ya. Habis hutan karena mereka. Yang tinggal adalah padang pasir, padang ilalang, tandus, bencana alam, longsor, air langka, nggak ada lagi ketersediaan air minum seperti di sekitar Danau Toba ya, akibat Sukanto Tanoto dan Soeharto. Habis semua kehidupan di sana, air susah ya, harus diambil dari Danau Toba ya, padahal banyak kotoran, padahal sebelumnya banyak air dari hutan-hutan itu. Habis semua kehidupan masyarakat. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.